wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatulisa dalam pembicaraan Mari dari 4. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang fenomena dual emiten dari dua media penyiaran Indonesia yang paling terkenal, yaitu MNC Group atau Manajemen Citra dan juga Lamado Teknologi atau MTech Group. Jadi kalau kalian di ya, kalian bisa mesti mengenal mana persaingan antara dua penghargaan atau penghargaan tersebut. Jadi di antaranya misalnya SCP Music Award, saingannya Indonesia Music Award, atau kalian atau Input Digital Award, saingannya Infotainment Award. Nah, jadi kenapa bisa berkaitan seperti ini? Mungkin kita semuanya share dulu ya. Jadi video ini saya akan ini tujuannya bukan untuk maksud buat maksa kalian nih yang mana yang terbaik, mana yang terbaik. Tapi saya cuma pengen biar kalian tahu kalau kalian sebagai penggemar setianya, nih pasti kalian pasti mengenal sesuatu yang belum kalian tahu siapa CEO-nya atau pendirinya siapa. Yuk, tapi mungkin mungkin ngasih profil mereka berdua ya, tapi kita akan menjelaskan fenomena dual emiten dari kedua emiten tersebut. Sejak tahun 1990-an, ketika RCTI Express baru selesai berdiri tahun 91, ulang tahun yang pertama ya, Hari Pertelevisian Nasional itu tuh sering menjadi bukan Hari Pertelevisian Nasional, kita akan ngebahas dulu. Jadi berdasarkan satu media penyiaran yaitu Bimantara Citra yang mungkin berubah jadi Global Raja Wali Group yang mengelopori RTV. So, kalau kalian masih menanyakan pada tersebut, bagaimana dua emiten terjadi? Jadi semuanya itu berasal dari buah tangan dingin dari awalnya Presiden Soeharto, kemudian dari tangan Presiden B.J. Habibie, Abdul Mubarak, Megawati, Joko Widodo, SBY, Joko Widodo, dan yang terbaru nanti adalah Prabowo Subianto. Tapi mungkin masih tentatif dulu karena masih belum tentu secara pasti ya. So, jadi kita akan mulai mengenal dari pendirinya duanya adalah Edi K. Sariatmadja untuk MTech dan juga Haritanu Sudibyo. Kenapa keduanya bisa dikenal sebagai rival yang baik emiten tersebut? Jadi gini, kan sebenarnya MNC itu kan berdiri pada tahun 1989 sebulan setelah RCTI berdiri. Sedangkan Induk Usaha MTech itu SCM itu sudah berdiri pada tahun 1999. Nah, jadi SCM Media atau MTech itu tuh biasa dipelopori oleh Edi K. Sariatmadja. Tidak hanya cukup sampai di situ, kenapa dua MNC dan MTech ini seringkali mengompori beberapa media penyiaran televisinya. Selain SCTV yang aku sebutkan, udah pasti kalian udah tahu dong, SCTV itu kan sebagai dunia televisi tertua. Tapi satu televisi yang lebih major lainnya adalah Indosiar, iNews, MNC TV, dan GTV. Jadi keenam televisi ini bisa dikatakan sebagai rival yang baik ya. Bukan kita akan ngebahas nanti, kalau kita akan ngebahasnya di hari Rabu ya. Jadi fenomena emiten itu tuh karena mereka ini tujuannya adalah untuk memahami masyarakat Indonesia agar tersebut. Jadi RCTI dan MNC sejak awal berdirinya MNC dan MTech itu sudah mulai menyediakan posisi konten lokalnya. Misalnya mulai dari pada awalnya tuh pada zamannya era digital, era acara penghargaan itu yang paling dominan itu adalah dengan di bidang ini kan bidang hiburan terlebih dahulu. Di bidang hiburan, para acara penghargaan yang paling menaungi itu tuh seringkali dilakukan oleh penghargaan terbesarnya. Misalnya di SCTI itu ada yang namanya Parasonic Global Awards, Indonesia Movie Actors Award, terus juga ada Indonesia Music Awards dan juga ada Mercedes Awards. Tapi Indonesia Television Awards yang tadi di awal video ini. Sedangkan di SCTV itu juga punya awardingnya sendiri yang setara dengan SCTI. Misalnya ada SCTV Awards, SCTV Music Awards, IBOMA, dan tentu saja Infotainment Awards mungkin agak sedikit jarang karena lebih ke sama halnya dengan Indonesian Awards. Nah, jadi kita kan hiburan. Nah, sebenarnya tujuan mereka sedangkan MTech itu juga pernah makan juga emitennya lagi dengan dunia pertandingan olahraga. Misalnya, kan kebetulan banget kalau kita lihat ke belakang, SCTV itu tuh MTech tuh seringkali menjadi tuan rumah siaran pertandingan pesta olahraga. Mulai dari Olimpiade, Piala Dunia, Piala Eropa, Asian Games, bahkan sampai SEA Games itu juga tak terlewatkan. Memang tahun 90-an itu di awal tahun 90-an. Kedua sesama media penyiaran tersebut tuh seringkali menjadi tuan rumah Piala Dunia ataupun Olimpiade maupun SEA Games ya di tahun 90-an. Namun kemudian tahun 2000-an tuh terpisah-pisah ya guys, terpisah-pisah media penyiaran masing-masing sehingga membagi kepada media penyiaran yang lain seperti Fagulan dan Transmedia Group untuk menjadi hak siar tersebut. Dan ini membuktikan bahwa konsistensi itu juga melahirkan banyak sekali presenter olahraga yang banyak sekali mendapatkan medali nomor besar dari MNC MTech. Sedangkan bidang hiburan olahraga itu sudah, sekarang kita fokus ke bidang politik. Bidang sebenarnya dari setiap media penyiaran memiliki pendukungnya masing-masing dong. Tapi yang paling dominan sekali ketika kebanyakan para pendukungnya itu tuh banyak
selebriti yang bergelar aktor, aktris, sutradara, banyak memilih anggota DPR karena langsung memajukan Indonesia. Tapi untuk bukti nyata di tahun ini sejak Prabowo kan pemenang walaupun belum secara resmi. Kenapa yang memvote tersebut? Karena kebanyakan voternya adalah para selebriti yang dilahirkan di SCTV. Nah, sebenarnya itu kandidat politik. Nah, sementara di dunia sementara di bidang sosial, MNC itu tuh memiliki perannya masing-masing. Udi Awal Peduli Kasih, Udi Amal Peduli Kasih, dan juga MNC Peduli. Jadi kedua-duanya ini tuh juga saling berkaitan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dengan menghadirkan untuk membantu korban bencana alam dan juga anak-anak yang tidak mampu ataupun lagi bergerak sasar. Dan yang masih berarti bidang lain seperti ekonomi, saham dan sebagainya. So sekarang bidang paling ditunggu bidang komunikasi. Dua emiten antara Pak Hari dan Pak Edi ini nih juga terbulus. Jadi ketika mempekerjakan para direktur dari induk usaha MTEK-nya, ini utamanya yaitu disebut saja namanya tentang Hari Tadi Sudibjo dan juga harusnya tentang Bapak Kursing dan juga Nursing dan juga Sutoto Hartono. Kedua-duanya memiliki peran sama dengan konten lokal bidang komunikasi, baik media elektronik, media cetak maupun media ini di dalam musik. Sebut saja di bidang MTEK itu tuh rumah produksi yang sekarang dinaungi adalah MNC Pictures. Jadi MNC Pictures itu juga berdiri pada tahun 2003 seiring dengan berdiri kesuksesan sinema tahun 2003. Jadi kedua media produksi tersebut merupakan paling dipercayakan karena bisa melahirkan produksi banyak juga sinetron ya. Sebenarnya sinema itu pada awalnya kan dari berdirinya kan MTEK dulu, baru balik lagi ke tahun 14 tahun kemudian atau 17 saat MTEK sudah bisa resmi oleh MTEK secara sepenuhnya. Dan kemungkinan ada prediksi juga di tahun 2027 MNC dan Pictures akan saling kolaborasi untuk membuat sinetron yang baik karena alasan pertama, para public figure yang dilahirkan dari SCTV itu seringkali dapat kontrakan, seringkali menemukan tradisi tersebut Tomaden dari pihak lain sebagai tradisi agar nama mereka tetap populer di kancah dunia pertelevisian. Tidak ada dan mendapatkan loyalty dari MTEK dan juga MNC juga. Yang kemudian fakta kedua tentang judul sinetron, kualitas cerita program dari sinema dan produksi sama halnya dengan yang pada umumnya ya. Jadi sepakat mempertemukan persahabatan dengan para personality bukan personality news dulu, tapi personality sinetron dan selebriti serius juga berkumpul memberikan apresiasi dengan sebuah membuatkan rencana membuat video countdown, video Idul Fitri dan sebagainya. Nah itu semua diatur oleh para produser itu sendiri. Dan yang paling penting sekali dan yang terakhir tentang tentang kepedulian. Jadi kita tahu semenjak tahun 2020 pihak MNC Pictures dan Cinema yang sebagai keluarga all cast-nya seringkali bergerak maju untuk membantu masyarakat itu. Misalnya dari tingkat pada model azan. Terbukti sejak era tahun 2017 mereka semua dipantas menjadikan itu sebagai model azan ya, dengan azan subuh, azan maghrib bagi seluruh kalangan tersebut. Jadi kalian bisa membuktikannya kalian sudah sering dong lihat bagaimana azan itu bisa dibintangi oleh para orkes MNC itu karena buktinya karena mereka itu sering kali merasa yang sama dan seperti itu. Nah sekarang kita berada ke dunia media elektronik, kita berikan apresiasi. Kalau bilang apresiasi bisa terbukti ya. Setiap musim gugur, acara awarding MTEK MNC seperti Infotainment Awards dan juga Indonesia Television Awards tujuannya memberikan apresiasi selebriti terbaik dan juga mana yang seperti apa. Jadi meskipun yang sama karena terbukti, kalian bisa bayangin keluarga kenapa keluarga Hanita bisa memperoleh penghargaan di MNC dan MTEK itu karena nama mereka itu semakin tenar, karena beda mereka semakin tenar sehingga nama konten anak viral ataupun sehingga seringkali diliput wawancara yang wanita tersebut. Nah tidak hanya itu, sebasi berbagai penghargaan lain yang bisa dinaungi tersebut seperti yang gue bilang awal tadi ada SM Music Awards, Indonesia Music Awards dan sebagainya. Tapi sayang sekali sejak tahun 2020 Indonesia Box Office di UNSTV tidak lagi diselenggarakan karena alasan COVID dan juga karena waktunya sering berhimpit dengan beberapa musim pengalaman seperti itu. Sehingga pada saat bersamaan dua manajemen pun akhirnya berubah. Jadi gini kita seperti contohnya adalah Raffi Ahmad. Kenapa Raffi Ahmad bisa joki sebagai host sama dengan Haji Nawawi? Nih, saya akan tegaskan ya lebih keras. Karena dia itu adalah raja host Indonesia. Barang penghargaannya banyak sekali, tidak hanya dari para studio awards, SCTV awards, tapi juga mendapat personality yang mendengar kemudian pada selebritis lain yang mendengar tersebut. Sekarang kita berada di apresiasi, kita akan beralih ke dunia label musik. Karena program talent search dari arahan MTEK dan MNC itu tuh semuanya dengan peranan masing-masing. Sebut saja Indonesian Idol, X Factor, Rising Star,
HDI dan lain sebagainya. Pokoknya dari program musik seperti Dangde Academy, Lida, terus Bita Pantura, semuanya bisa berkaitan dengan Games 1. Kita bisa bentuk kolaborasi. Ini kita beruntung banget vlog ini bisa juga persiapan mental kalian dalam waktu 5 bulan lagi menuju Hari Pertelevisian Nasional, yaitu tentang perayaan Malam Puncak HUT RCTI ke-35 dan SC ke-34. Nah, dari tujuannya itu kalau personality jika bersaling berkolaborasi, ini juga sama dengan sinetron. Para musisi dari Perhatian Talent Search andalan MNC dan MTEK itu juga bisa mempererat musik bahwa musik itu berkembang dengan berjalannya zaman dan diberi kesempatan bisa penghargaan yang sama sebagai penyanyi terbaik dan lagu terbaik tersebut. Itu salah satu contoh ciri khas duel emiten seperti itu ya. Duel emiten di bidang seperti apresiasi bentuk elektronik komunikasi. Nah sekarang yang paling penting terakhir sekali, bagaimana tuh bisa terjadi tersebut? Karena semenjak efek berbesannya ditandai dengan pernikahan Desika Tarusyujo dan Jonathan Kusuma, mereka ada resmi berbesan. Tapi ada harapan kedepannya kalau mengharapkan para semua personality, baik itu personality berita dan selebritis yang berbesan, pasti akan terwujud semua pada tahun 2027. Itu yang paling saya harapkan. Dan akan kedepannya bisa kalau press konferensi karena kalian mau seperti itu. Jadi ada pesan buat kalian yang merasa produser SCTV, jangan sekali-kali kalian bertengkar, kalian memperterbutkan kehendak kalian masing-masing. Karena biar bagaimanapun juga kalian tetap akur. Kalian boleh memiliki kehendak masing-masing, baik itu MS dan Antek, asalkan jangan saling berebutan. Jangan menjelek-jelekan itu program ataupun juga alutsista sinetronnya. Kan yang semua itu karena kalau misalnya buat salah, tolong untuk nasihati saja, cukup nasihati kepada kru sinetronnya kalau kalian sama tersebut dan minta aja kepada admin dari pihak TV kalian tersebut. Jadi pesan buat kalian semua, jadi vlog ini tidak hanya bermaksud untuk mengasah kalian ya, ini supaya kalian tidak bersama tulus akan kita berlanjut ke dua koalisi bintang negara ya. Oke, tapi kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk follow sosial media aku, komen tidak aku sini lebih tahu bagaimana pendapat kamu mengenai vlog aku ini tentang mengenai fenomena dua emiten antara MNC dan MTEK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.